Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat guru peduli semuanya. Jumpa lagi dengan saya di channel Guru Peduli. Kali ini saya akan membahas tentang salah satu materi TIU atau tes intelijensia umum yang berhubungan dengan silogisma. 2 atau 3 hari yang lalu saya sudah membahas tentang analogi. Sekarang kita membahas tentang silogisme. Oke, rekan-rekan semuanya, sebelum saya membahas banyak tentang silogisme, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah like, subscribe, dan share channel Guru Peduli ini. Dan kepada yang belum, mohon untuk di like, di subscribe, dan share untuk berkembangnya channel Guru Peduli ini. Oke, langsung kita masuk kepada definisi silogisme. Apa sih yang dimaksud dengan silogisme? Silogisme adalah suatu proses penarikan kesimpulan yang didasarkan pada pernyataan-pernyataan atau premis yang disebut sebelumnya. Contohnya, misalnya pada premis mayor disebut semua yang memiliki sawah ladang adalah petani. Di premis minor disebut Budi teman saya memiliki sawah ladang. Kesimpulannya, Budi teman saya adalah petani. Kalau kita lihat ya, di dalam premis mayor dan premis minor ini ada yang saya cetak dengan huruf merah. Yang dicetak huruf merah itu artinya dia memiliki unsur kata yang hampir sama dan frase yang hampir sama yang ada di premis mayor dan premis minor itu biasanya merupakan term antara. Dan di dalam silogisme, term antara itu tidak digunakan di dalam mengambil kesimpulan. Makanya kesimpulannya adalah Budi teman saya adalah petani. Oke, mari kita lanjut ke jenis atau macam silogisme. Ada banyak macam penarikan kesimpulan ya atau silogisme. Ada yang namanya modus ponens, ada yang namanya modus tollens ya. Ada silogisme kategorial, silogisme hipotesis ya. Di dalam silogisme hipotesis sendiri itu ada kondisional, ada disjunktif, ada konjunktif ya. Kemudian yang kelima ada dilema ya. Di dalam silogisme dilema ini biasanya terdiri dari 3 premis dia ya. Kemudian pengambilan kesimpulan yang sering muncul di tes TIU dalam SKD, CPNS maupun sekolah kedinasan itu adalah converse, inverse, dan kontraposisi. Tapi pada video ini, bagian pertama ini saya hanya akan membahas sampai pada nomor 4 ya. Dan kemudian akan saya berikan 4 contoh soal untuk Anda kerjakan. Oke, rekan-rekan. Oke guys, mari kita langsung masuk ke nomor 1, modus ponens. Tanda ini di dalam silogisme ya, tanda panah seperti ini itu dibaca jika dan maka. Sehingga ketika premis 1 jika P maka Q, premis 2-nya P, maka kesimpulannya Q. Ini adalah rumus ya rekan-rekan semuanya. Coba mari kita lihat ke contohnya. Misalnya, premis 1, jika lolos seleksi SKDIPDN, Andi akan mengikuti seleksi psikotes. Oke. Kemudian pada premis 2, Andi lolos seleksi PDN. Nah, ini yang saya cetak kuning ini ya. Ini kan sama ya kalimatnya. Jika lolos seleksi PDN, ya, Andi lolos seleksi PDN, ini namanya P ya. Oke, pada modus ponen ya, jika P maka Q,
premis keduanya P, kesimpulannya Q. Sehingga ini kesimpulannya adalah Andi akan mengikuti seleksi psikotes. Oke, jelas ya rekan-rekan. Berikutnya pada modus Pollens. Pada modus Pollens sedikit berbeda dengan modus Ponens ya. Kalau tadi modus Ponens saja, jika P maka Q, premis 2-nya P, maka simpulannya Q. Kalau pada modus Pollens ya, premis 1-nya jika P maka Q, pada premis 2-nya negatif Q ya, negatif Q ya. Dan simpulannya harus negatif P. Misalnya pada premis pertama disebut jika hari hujan, Andi menonton TV di rumah. Premis keduanya, Andi tidak menonton TV. Ya, kita bandingkan frase atau kalimat yang ada di yang dicetak merah ya. Andi menonton TV di rumah. Pada premis kedua, Andi tidak menonton TV. Ini artinya berlawanan ya, atau negasi ya, negasi Q ya. Jadi kalau pada modus Pollens ya, Q-nya negatif, maka simpulannya P-nya juga harus negatif ya. P-nya harus negatif. Jadi negasi dari hari hujan itu adalah hari tidak hujan. Jadi kesimpulannya adalah hari tidak hujan. Jelas ya? Mari kita masuk ke berikutnya. Berikutnya adalah silogisme kategorial. Dalam silogisme kategorial, ya, itu harus ada 3 term, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. 3 term itu apa saja? 3 term itu adalah term subjek, yang saya cetak hijau. Kemudian yang kedua adalah term predikat, ya, yang saya cetak kuning. Dan yang ketiga adalah term antara, yang saya cetak merah. Jadi kesimpulan nanti ya, itu Anda tinggal mengambil dari term subjek dan term predikat ya. Contoh misalnya pada premis mayor, semua makhluk hidup pasti akan mati ya. Kemudian pada premis minor, manusia adalah makhluk hidup. Ya, kita lihat ada 2 frase yang hampir mirip, yaitu semua makhluk hidup, kemudian adalah makhluk hidup. Yang sama seperti ini itu namanya term antara atau midterm, dan midterm itu atau term antara itu ya tidak digunakan di dalam mengambil kesimpulan. Kesimpulannya ya, kalau dalam silogisme kategorial, subjek itu selalu ada di premis minor. Oke, jadi ini subjeknya adalah manusia. Kemudian predikat itu selalu ada di premis mayor. Jadi seperti ini ya, kesimpulannya maka manusia pasti akan mati. Kita lihat ya, di dalam contoh pertama ini, midterm-nya pada premis mayor ada di depan ya, atau terletak di depan. Kemudian premis minor terletak di belakang, ya, di bagian belakang. Dan midterm itu bisa ada di depan dan di belakang, atau di belakang dan di depan. Nah, ini contoh pertama adalah di depan, midterm-nya ada di depan pada premis mayor, dan di belakang pada premis minor. Contoh berikutnya, midterm-nya ada di belakang. Kita lihat ya. Oke, kita lihat ini kata memiliki sayap pada premis mayor itu ada juga pada premis minor, memiliki sayap. Maka kata memiliki sayap ini adalah midterm ya. Kata memiliki sayap ini adalah midterm. Makanya kesimpulannya yang mana? Kesimpulannya itu adalah subjeknya ada premis minor. Nah, burung. Kemudian bisa terbang. Ya. Burung bisa terbang, itu kesimpulannya. Jelas ya? Karena Anda tidak, ini mohon maaf ini salah ya. Harusnya P-nya ini di sini predikatnya, M-nya ada di belakang sini ya. Oke. Jelas ya? Jadi term subjek itu selalu ada di premis minor, burung ya, contohnya ini.
Kemudian term predikat itu ada selalu di premis mayor. Bisa terbang. Jadi kesimpulan burung bisa terbang itulah yang paling tepat untuk silogisme ini. Mari kita lihat contoh berikutnya di mana midterm-nya ada di depan semua. Oke, kita lihat ya. Semua makhluk hidup pasti akan mati. Midterm-nya adalah semua makhluk hidup. Kemudian pada premis minor, salah satu makhluk hidup adalah manusia. Oke, ini frase ini mengandung kata yang sama makhluk hidup, makanya dia tidak digunakan untuk mengambil kesimpulan karena dia adalah midterm. Masih ingat ya, apa? Subjek itu selalu ada di premis minor, jadi subjeknya adalah manusia. Kemudian predikat itu selalu ada di premis mayor, pasti akan mati. Jadi kesimpulannya adalah manusia pasti akan mati. Oke, itu tadi 3 contoh silogisme kategorial dengan beberapa variasi letak dari midterm-nya. Bisa di depan dan di belakang, bisa dua-duanya di depan, maksudnya dua-duanya itu di premis mayor di depan dan di premis minor juga di depan. Bisa juga midterm itu ada di belakang, baik di premis mayor maupun di premis minor. Yang perlu kita ingat adalah ya, term antara atau midterm itu tidak bisa digunakan untuk mengambil kesimpulan atau tidak dimasukkan ke dalam kesimpulan. Satu, itu syaratnya. Jadi ada beberapa syarat silogisme ya. Satu, dia tidak boleh memiliki kurang dari 3 atau lebih dari 3 midterm. Dia harus term subjek ada, term predikat ada term antara. Itu nggak boleh lebih. Itu syarat pertamanya. Syarat keduanya, midterm tidak boleh masuk ke dalam kesimpulan, tadi sudah saya sebut ya. Term subjek dan predikat dalam kesimpulan tidak boleh lebih luas daripada dalam premis-premisnya. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah salah satu dari term antara harus sekurang-kurangnya 1 kali universal. Harus ada semua atau setiap atau seluruh ya. Jadi nggak bisa dua-duanya partikular. Partikular itu artinya beberapa, sebagian ya, ada, itu kuantor partikular. Jadi lawan dari kuantor partikular itu adalah kuantor universal. Universal itu semua, seluruh ya. Itu ya. Oke, ini 4 syarat silogisme. Kemudian berikutnya, silogisme hipotesis. Sekali lagi, tanda ini itu dibaca dengan jika maka ya. Silogisme hipotesis yang pertama, rumusnya adalah jika P maka Q. Jika Q maka R. Kesimpulannya PR, P atau R. Q-nya ini kalimat yang hampir sama. Kalau di dalam kategorial tadi dia istilahnya term antara ya. Kalau di sini adalah consequence dari suatu pernyataan. Misalnya, jika pendaki gunung ada yang hilang, maka tim SAR akan segera bertindak. Jika tim SAR segera bertindak, maka helikopter penyelamat akan menyisir area. Kita lihat ya, key-nya ya ini sama. Tim SAR akan segera bertindak. Tim SAR segera bertindak ini sama ya. Berarti key ini ya. Oke. Key tidak usah digunakan untuk mengambil kesimpulan, langsung saja ya. Jika pendaki gunung ada yang hilang, maka helikopter penyelamat akan menyisir area. Itulah kesimpulannya. Oke guys, sekarang saya berikan Anda 4 soal untuk melatih pemahaman Anda tentang silogisme tadi ya. Oke, soal nomor 1. Semua siswa harus mengikuti satu kegiatan ekstrakurikuler. Wahyu tidak mengikuti satupun kegiatan ekstrakurikuler.
Coba pilih jawabannya, saya kasih waktu Anda 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Jawabannya apa, rekan-rekan? Oke. Coba mari kita jawab ya. Semua siswa SMP harus mengikuti satu kegiatan ekstrakurikuler. Wahyu tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Kira-kira midterm-nya apa ini? Ya, coba midterm itu tadi yang hampir sama kalimatnya ya. Kita lihat ya kalimat yang sama ya. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler kita coret. Oke. Kemudian Wahyu ya, yang kedua pada ini juga mengikuti satupun kegiatan ekstrakurikuler kita coret. Sekarang kita ambil kesimpulan. Tadi seperti saya bilang ya, subjek itu selalu di premis minor. Berarti ini subjeknya Wahyu ya. Predikat ada di premis mayor. Berarti siswa SMP ya. Oke. Kita lihat. Jadi Wahyu tidak siswa SMP. Nah, Wahyu tidak siswa SMP. Jawaban A. Ada siswa SMP yang tidak mengikuti kegiatan. Salah. Jika Wahyu tidak mengikuti satu pun kegiatan, maka Wahyu bukan siswa SMP. Kurang tepat. Ya, oke. Ini sama dengan di atas ya. Wahyu bukan siswa SMP. Ya, kalimat yang sama dengan Wahyu tidak siswa SMP itu adalah C. Wahyu bukan siswa SMP. Jadi jawabannya yang benar adalah oke ya. Wahyu bukan siswa SMP. C ya. Wahyu tidak siswa SMP atau Wahyu bukan siswa SMP, yang sama ya. Oke guys. Contoh soal kedua. Soal kedua ini modus ponen ya. Jika semua lagu direkam dalam CD, maka kaset tidak digunakan. Saat ini semua lagu direkam dalam CD. Oke, coba kita lihat ya. Jika semua lagu direkam dalam CD, ini sama, kita coret. Oke, kita coret ya. Saat ini semua lagu direkam dalam CD, kita coret. Oke. Berarti kesimpulannya apa? Kaset tidak digunakan. Nah, ini kesimpulannya. Ini adalah kesimpulannya. Oke, ya. Kaset tidak digunakan. Kaset tidak dapat digunakan. Jadi jawabannya adalah alfa. Oke guys, berikutnya. Soal nomor 3. Semua pengunjung bazar amal menyumbang uang. Sebagian pengunjung bazar amal adalah pemilik perusahaan. Saya kasih waktu Anda 7 detik untuk menjawab. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Apa jawabannya guys? Oke, kita cek ya. Sekali lagi, ketika ada kata semua dan sebagian itu berarti silogisme kategorial ya, kategori. Kemudian kita cari kata yang sama dan kita coret ya. Kita cari kata-kata yang sama yang ada di dalam premis mayor dan premis minor, kita coret ya. Kita coret berarti pengunjung bazar, kita coret. Oke. Kemudian pengunjung bazar amal ya, pengunjung bazar amal. Oke. Pengunjung bazar amal, kita coret. Ini ada kata sebagian dan semua, berarti yang kita coret adalah kata semua. Oke. Premis minornya apa ini? Premis minornya adalah sebagian pengunjung bazar amal adalah pemilik perusahaan. Oke. Jadi kesimpulannya ya, atau subjek dari kesimpulan adalah ada di premis minor. Berarti sebagian pemilik perusahaan menyumbang uang.
Nah, predikatnya menyumbang uang. Jadi, apakah ada sebagian pemilik perusahaan menyumbang uang? Oke. Jadi, jawaban yang tepat adalah bravo. Jelas ya rekan-rekan? Oke, kita lihat. Oke, sekarang soal nomor 4. Soal yang terakhir untuk silogisme bagian pertama ini ya. Kita baca soalnya. Jika para guru berdemonstrasi, maka kepala sekolah mengundurkan diri. Kepala sekolah tidak mengundurkan diri. Maka kesimpulan yang tepat. Oke, kita lihat ya. Ini namanya modus Pollens ya. Karena di key-nya di sini ya. Jika P maka Q, ini Q ya. Di Q-nya ini kepala sekolah mengundurkan diri ya. Di sininya negatif ya, negatif Q. Kepala sekolah tidak mengundurkan diri. Artinya kesimpulannya adalah negatif P. Kalau P-nya tadi para guru berdemonstrasi, maka negasinya adalah para guru tidak berdemonstrasi. Jawaban yang paling tepat atau pilihan yang paling tepat dengan simpulan tersebut adalah B. Para guru tidak berdemonstrasi atau guru-guru tidak berdemonstrasi. Jelas ya rekan-rekan semuanya? Oke, sampai di sini perjumpaan kita di video tentang silogisme bagian pertama ini. Dalam 1 atau 2 hari nanti akan saya lanjutkan di bagian kedua. Jangan lupa untuk klik like, kemudian subscribe dan share kepada rekan-rekan yang sedang membutuhkan juga. Semoga bermanfaat buat kita semuanya ya. Thanks for watching. Salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.